Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hidup mulia dan mati syahid dalam tugas besar agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Aliansyah dan dengan NIM 1030624 4061 dari kelas TI 2403, dan rekan saya Nama saya Abdurrahman Syamil dengan NIM 1030624000006 dari kelas TI 2403. Berikut adalah materinya. Yang pertama yaitu adalah penjelasan, yaitu makna hidup mulia. Siapapun kita pasti menginginkan untuk menjadi orang yang mulia, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Siapa pula yang tidak ingin mendapatkan posisi terbaiknya di sisi Sang Maha Pencipta, dan orang-orang di sekitarnya pun segan terhadapnya karena kebaikan kemuliaan pribadinya. Lantas siapakah yang dimaksud dengan orang mulia itu sehingga dicintai Allah dan Rasulnya, juga orang-orang mukmin lainnya? Sejatinya orang mulia bukanlah orang yang sakti, bukan pula orang yang kaya raya, bukan juga pejabat yang maha tinggi jabatannya di tempat kerjanya. Oleh karena itu Allah menegaskan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kamu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang maha paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Berikutnya adalah sikap hidup mulia. Pribadi-pribadi yang baik akan muncul dari sikap hidup yang selalu mengikuti petunjuk dari arahan Allah SWT dan Rasulnya. Berikut adalah 3 sikap hidup mulia yang jika mampu dipraktekkan akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik secara individu, juga secara sosial dalam bermuamalah dengan sesamanya. Yang pertama adalah introspeksi diri atau muhasabah. Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Muhasabah diri merupakan salah satu sarana seorang muslim untuk mengukur sudah berapa banyak amal kebaikan dan keburukan yang dia telah perbuat. Tidak jarang memotivasi untuk memperbaiki amalan-amalan yang tak kunjung hadir. Penyebabnya satu diantaranya adalah karena melupakan muhasabah diri sehingga merasa sudah cukup dengan amalan yang telah dilakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad bahwa orang yang pandai adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang jiwanya selalu tunduk pada nafsunya dan mengharap pada Allah dengan berbagai angan-angan. Merasa cukup atas nikmat Allah atau qanaah, Rasulullah SAW bersabda, Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian agar kalian tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Qanaah adalah sikap menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya, selalu berpikir positif, berbaik sangka terhadap semua pemberian Allah kepadanya. Berpikir bahwa Allah memberikan sesuatu kepada kita diukur sesuai dengan kemampuan kita. Khawatir akan menerima siksa Allah karena tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan ingatlah juga, tak kalah Tuhan memakluman. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 17. Istiqomah dalam kebaikan ihsan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka keburukan dan pintu kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan melalui tangannya, dan celakalah
orang-orang yang Allah jadikan sebagai pemuka keberkahan melalui tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang muslim pada dasarnya selalu berusaha memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, beri nasihat kepada orang yang tidak tepat langkahnya, dan juga memberi manfaat kepada yang berhak menerimanya. Itulah sikap ihsan yang selalu berbuat kebaikan karena melalui selalu dalam pantauan Allah Zat yang Maha Kuasa. Selanjutnya, apa itu mati syahid? Mati syahid adalah atau syuhada disebut sebagai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid adalah kematian seorang muslim yang memperjuangkan kebenaran dan keikhlasan untuk menegakkan nama Allah. Mati syahid dibedakan menjadi 5, seperti tertulis dalam hadis Bukhari yang berbunyi, orang syahid itu ada 5: orang terkena wabah, orang penyakit, orang mati karena sakit di dalam perutnya, orang tenggelam, orang tertimpa reruntuhan bangunan, dan orang syahid di jalan Allah atau mati dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syahid di jalan Allah tidak hanya diraih oleh mereka yang berperang, tapi seorang wanita muslimah yang meninggal karena melahirkan bayi atau mereka yang gugur karena menyelamatkan korban bencana alam disebut juga mati syahid. Keutamaan mati syahid. Yang pertama adalah dosanya akan diampuni segera oleh Allah Subhanahu wa taala atas kematiannya. Yang kedua, segera diperlihatkan tempat tinggalnya yaitu di surga. Ketiga, dijaga dan dihindarkan dari siksa neraka. Keempat, diberi mahkota kemuliaan yang luar biasa indahnya. Kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan yang keenam, diberi hak untuk memberi syafaat yang bisa mengeluarkan dari neraka dan memasukkan ke surga terhadap 70 orang anggota keluarganya. Selanjutnya ada jenis-jenis mati syahid. Yang pertama, orang yang terbunuh di jalan Allah. Yang kedua, ada orang yang mati di jalan Allah. Yang ketiga, ada orang yang rindu mati di jalan Allah. Yang keempat, ada orang yang meninggal karena wabah penyakit. Yang kelima, orang yang meninggal karena penyakit di dalam perutnya. Yang keenam, orang yang meninggal karena tenggelam. Yang ketujuh, orang yang mati tertimpa benda keras. Yang kedelapan, orang yang mati terbakar. 9, wanita yang meninggal karena kehamilannya. 10, orang yang meninggal karena membela atau mempertahankan hartanya. Dan yang terakhir, orang yang terbunuh karena membela agama dan anggota keluarganya. Yaitu, kita sambungkan semua hidup mulia dan mati syahid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu adalah mendorong hidup yang bermakna dan bertujuan. Kesadaran akan pentingnya hidup mulia dan mati syahid membuat seseorang menjalani hidup dengan arah yang jelas. Tidak sekedar mengejar dunia, tapi juga berorientasi pada akhirat. Yang kedua, menumbuhkan semangat untuk terus berbuat baik. Dengan menjadikan hidup mulia sebagai tujuan, seseorang akan lebih semangat dalam menebar kebaikan dimanapun ia berada, di rumah, di sekolah, maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah dan amal. Keinginan untuk mati dalam keadaan mulia membuat seseorang lebih khusyuk dalam ibadah, rajin dalam beramal, serta selalu memperbaiki niat dalam setiap perbuatan. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Pribadi yang mengejar kemuliaan hidup akan mencerminkan akhlak yang baik dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya dalam sikap berkata dan bertindak. Dan yang terakhir, yang kelima, menguatkan iman dan ketuhanan dalam ujian. Kesadaran akan pahala syahid memberikan kekuatan mental dan spiritual untuk tetap teguh, sabar, dan tawakal saat menghadapi cobaan hidup. Oke, yang terakhir, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa hidup mulia bukanlah tentang status sosial atau harta, tetapi tentang ketakwaan, akhlak mulia, dan kebermanfaatan bagi sesama. Menjadi pribadi yang selalu musabah, bersyukur, dan istiqomah dalam kebaikan adalah wujud nyata dari usaha meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia bukan hanya membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sementara itu, mati syahid adalah anugerah luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang wafat dalam perjuangan menegakkan kebenaran, baik di medan perang maupun dalam bentuk pengorbanan lainnya.
seperti melahirkan, terkena musibah, hingga membela keluarga dan agama. Kedua konsep ini, hidup mulia dan mati syahid, seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh, agar kelak kita bisa menghadap Allah dalam keadaan yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, karena manusia itu tempatnya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.